gembel buta, nanti kamu akan buta, nanti kamu akan gembel, nanti kamu akan terusir dari negerimu. Sebelum Tiresias diusir, nggak diongkosin itu, sempat mengutuk. Makanya tusuk kondenya nggak ditagih. Ya, karena ini ada takdir. Ada takdir. Takdirnya untuk mata itu tusuk konde itu. Jadi akhirnya dia ridho, ikhlas, pasrah. Ya sudah, saya akan meninggalkan kota Tebes. Permintaan saya, anak 2 perempuan ini biar sama saya. 4. Yang 2 laki-laki, Iya. yang 2 perempuan. Iya. Anak saya 2 perempuan, ini biar ikut saya. Nemenin saya di masa tua saya, masa miskin saya, masa sedih saya. Laki-laki meneruskan kerajaan. Kreon yang jadi raja. Oh, keren yang diraja. Ya, ya ini laki-laki ini karena belum balik ya. Iya, betul. Belum balik. Akhirnya pergilah dan hilanglah wabah itu dari tanah Tebes. Begitu. Hikmahnya, Mas Radik, setelah kita mendengar cerita panjang lebar terkait pandemi ini, kalau saya sih menggarisbawahi ini, Ya. bahwa pandemi ini akibat ulah manusia dan obatnya juga ada di manusia. Kalau Tebes tadi kan setelah diadili si pembunuh ini hilang kan wabah. Hikmahnya kira-kira apa, Mas Radik, dari sejarah Tebes? Pertama, jadi anak ini akan membunuh bapaknya dan menikahi ibunya itu kan kalimat yang berasal dari Tuhan. Menurut kepercayaan Yunani, dari Tuhan itu, karena kan dari Apollo, Iya. dari Tuhan mereka. Kalau dari Tuhan berarti itu ya sudah garis bagaimana? Kalau tidak perintah ya takdir. Karena tidak semua orang punya, nggak semua orang punya hak untuk meminta bocoran. Jadi hanya raja saja yang bisa minta bocoran. Karena rakyat jelata yang harian lepas, borongan, yang nge-grab itu nggak bisa ngundang minta bocoran dari kuil Apollo itu. Khusus raja. Wahyu lah kalau Iya. Sehingga minta bocoran, udah dikasih bocoran masih nggak terima. Nah kan curang lah, nggak fair dong. Harusnya kalau dapat perintah dari Tuhan, garisnya Tuhan begini, siap, sami'na wa ata'na wa pasrahna wa ridhona lillah. Begitu. Sama kan itu dengan Nabiullah Ibrahim ketika anakmu sembelih, apa dia protes? Yang bener Tuhan kan nggak begitu kan? Nabiullah Ibrahim, jangan anak saya kali gitu. Kan enggak. Insya Allah saya akan mentaati. Karena nggak bisa, udah garisnya begitu. Tapi kalau kita pasrah, nanti ini anak akan membunuh bapaknya sendiri, ini anak akan menikahi ibunya sendiri. Ya kalau memang garis Tuhan sudah seperti itu, saya akan menjadi hamba yang menerima apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, taat, pasrah, tawakal, semuanya saya serahkan hidup mati saya. Satu. Dan itu bisa jadi berubah nanti rencana Tuhan. Iya. Iya kan? Tidak ada pandemi bisa jadi. Iya. Dan itu satu. Yang kedua, kalau kita pasrah, nanti ada barokah. Oh, Oedipus itu kan dia terusir. Karena dia ditakdir, saya ditakdir membunuh bapak saya, ditakdir membunuh ibu saya sekarang buta, miskin, bukan raja lagi, terusir dari negeri saya. Dia pasrah. Kalau memang nasib saya harus seperti ini, saya pasrah. Yang penting mendapatkan ridhomu ya Tuhan. Akhirnya keluarlah itu kalimat Tuhan. Tempat meninggalnya Oedipus akan menjadi tanah yang diberkati. Dan dia keluar dari Tebes itu menuju kota yang bernama Athena, yang sekarang menjadi ibu kota Yunani. Itu adalah tanah yang diberkati, Athena. Dan waktu Kreon mendengar, kan Kreon yang ngusir, Iya. waktu mendengar wangsit wahyu ini, langsung cari Oedipus, suruh pulang biar mati di sini. Karena kan Pengen berkah. iya. Enggak.
Saya Karena nggak Oedipus kan udah tobat. Iya, enggak, saya nggak mau Artinya pulang. dosa-dosanya itu Saya nggak pulang. Pokoknya garisnya Tuhan itu saya terusir. Ya saya harus terusir. Dan saya pasrah terusir. Saya ikhlas. Saya ridho dengan terusir ini. Dan ternyata dengan ridhonya itu dia jadi wali dia. Iya, iya. Tempat meninggalnya wali yang namanya Oedipus ini akan menjadi tanah yang diberkahi. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Kalau kita pasrah dengan apa yang maunya Tuhan itu kan begitu. Jadi itu hikmahnya. Dua aja. Jadi kita harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Insya Allah tidak ada bala lah. Ya kan kita banyak ceramah-ceramah ustadz-ustadz, kiai-kiai kan. Kurang lebih kalau tidak salah begitu. Intinya kalau kita nanti kalau saya ngedalil nanti jadi. Tapi yang pernah saya dengarkan kira-kira 3 hari yang lalu dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rajek, beliau menukilkan salah satu dalil, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kira-kira begitu Bang Ifeng. Ini ngomong-ngomong lewat ini jamnya nih kita. Gak apa-apa. Luar biasa ya. Luar biasa. Cuman saya agak sedikit ganjal. Kita tidak bisa korek ini sejarah Mas Radik dikaitkan dengan keadaan Indonesia sekarang. Kalau itu silahkan dikaitkan sendiri. Takutnya kalau saya mengaitkan nanti salah. Kalau saya mengaitkan ada yang marah. Iya. Masalah masih pada hidup. Teman-teman, luar biasa hikmah dari apa yang kita obrolkan pada malam ini. Ternyata pertama, pandemi itu bukan hal yang baru. Yang kedua, yang bisa saya simpulkan, ada hikmah di balik pandemi ini. Sebagaimana tadi kita dengar sejarahnya yang menurut saya begitu historis lah. Kalau itu menguras ini tuh, kalau telur itu menguras rasa haru. Seorang anak dibuang, membunuh bapaknya, menikahi ibunya, dan akhirnya tobat kan? beranak lagi. Dan dia tobat. Setelah tobat, dia menjadi orang yang baik. Artinya mendapatkan keberkahan. Bukan dia saja, bahkan tempat yang dia singgahi. Hikmahnya ada 2 tadi. Hikmahnya 2. Dia mengikuti takdir yang telah Allah gariskan. Yang kedua, dia bertobat tentunya. Ini hikmahnya. Husnul khotimah. Cuman lagi-lagi saya sangat menyayangkan ini tidak bisa dikaitkan dengan pandemi yang ada di Indonesia. Karena ini forum sejarah. Baru sejarah. Tinggal kita aja, teman-teman pemirsa yang live juga, tinggal bisa mengaitkan saja. Kita tidak bisa memaksa mengaitkan. Enggak, ya Biar mereka yang mengaitkan. Apakah pandemi di kita sekarang ini bisa persis seperti itu atau enggak? Tinggal wallahu alam. Tinggal kita introspeksi saja. Mudah-mudahan pandemi di kita cepat berakhir. Amin. Yang optimis tadi bahwa pandemi sekarang ini tidak sehebat dengan pandemi yang lalu. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol, kita masih bisa bincang-bincang, bahkan khusus di Rajek ini, Mas Radik, saya melihat kita biasa-biasa saja. Biasa. Banyak yang hamil. Itu barangkali pertemuan kita pada kesempatan ini di episode sejarah pandemi sebelum Masehi. Di Kopi Tongkrongan Ngobrolin Sejarah bersama Mas Radik Darmawan. Ngobrol, ngopi, inspirasi. Selamat bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.